sudah menunggu. Jadi alhamdulillah 2 hari rangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap kepala daerah sudah tuntas, sudah selesai. Data-data yang kami miliki saat ini ada 481 daerah yang nanti hari Rabu akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan itu berarti 961 ya termasuk wakilnya, dan yang hadir adalah 944. Artinya ada 17 yang tidak hadir. 17 ini ada yang menyampaikan alasan dan ada juga yang tidak. Nah, kami tentu menunggu laporan medical check up karena itu yang paling penting begitu ya. Nah, kalau laporan medical check up-nya sudah ada, nanti kami menunggu yang tidak hadir itu untuk dilakukan cek kesehatan di lokasi di Magelang begitu. Dan ada beberapa kepala daerah yang kami berikan atensi khusus karena memiliki riwayat operasi 6 bulan dalam jangka waktu 6 bulan dari sekarang, 6 bulan yang lalu. Ada operasi jantung misalnya dan ada beberapa operasi yang lain. Walaupun kemudian dokter merekomendasikan bahwa yang bersangkutan aman, artinya memenuhi syarat untuk mengikuti program retreat di Magelang, tetapi kami membedakan mereka, menandai mereka untuk diberikan atensi. Jadi ada ciri khusus seperti pita misalnya, sehingga bisa secara kasat mata melihat yang memerlukan atensi tadi. Mereka pun tentu kami berikan keleluasan dan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan program-program yang sifatnya tidak terlalu fisik dan jangan sampai lelah, karena kesehatan yang utama. Kemudian ada juga permohonan izin dari kepala daerah yang tidak bisa mengikuti retreat di Magelang karena ada rangkaian pernikahan dari putrinya, dan tentu kami memahami dan yang bersangkutan diizinkan untuk mengikuti pembekalan selanjutnya. Jadi nanti akan ada pembekalan selanjutnya berdasarkan keputusan MK bagi yang masih bersengketa di MK. Nah, yang tidak bisa sekarang maka akan ikut kloter berikutnya. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Akan dilakukan di Magelang karena kami akan ada tim medik nanti di sana ya. Nah, secara keseluruhan juga kami pantau semua. Ada sekitar 30% yang kolesterolnya di atas rata-rata, di atas 200 begitu, dan ada juga yang angka asam urat ya, dan juga kadar gula ya, itu agak sedikit di atas. Walaupun secara menyeluruh sehat dan tidak ada gejala, tapi angka-angka itu tetap kita jadikan atensi untuk kita lakukan terus observasi. Saya rara sedikit, pelantikan itu hari Kamis teman-teman sekalian ya, hari Kamis. Jadi besok akan dilakukan pengarahan di Monas pukul 7 pagi, dan nanti hari Rabunya akan ada gladi yang sifatnya lebih detail terkait dengan prosesi seremoni pergeseran menuju istana dan di istana nantinya gitu. Pelantikan insya Allah akan diselenggarakan di Istana Negara. Jam berapa Pak mulainya? Pukul 10 pagi. Total ada berapa Pak yang bakal pasti dilantik di istana? Akan ada 481, yang ikut di Magelang itu 503, sisanya itu kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik, jadi tidak dilantik besok karena sudah dilantik di Aceh. Pak, untuk pembekalan selanjutnya yang kloter kedua itu juga akan berkonsep di Magelang atau? Nanti kita akan sesuaikan. Kita belum dapat informasi dari MK, kita masih menunggu. Tentu jumlahnya nanti menentukan metodenya dan juga lokasinya. Pak, ada kabar soal 40 pemateri Pak dalam retreat selama 7 hari tersebut. Apakah benar atau gimana Pak? Ya, ada. Kami inginnya sebetulnya seluruh menteri juga memberikan materi, tetapi karena waktunya sangat padat selama 7 hari dan harus dibagi juga dengan pemateri dari Lemhanas terkait dengan wawasan Nusantara dan kata nasional, maka tidak memungkinkan seluruh menteri. Dan kami mengatur ya menteri-menteri yang diperlukan untuk memberikan arahan atau
penjelasan tentang program-program prioritas nasional itu yang akan kemudian mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berbicara tentang efisiensi misalnya, Kepala Badan Gizi akan menjelaskan tentang program makan bergizi gratis misalnya, kemudian Menteri Pertanian dan Menko Pangan akan berbicara dengan target-target swasembada pangan. Kira-kira begitu. Tidak ada ya, seluruhnya adalah dari Kementerian dan Lemhanas, dari Menteri dan Lemhanas, dan kami mengatur, mengkondisikan agar menteri-menteri itu tidak digantikan. Jadi kalau tidak bisa menteri berarti tidak bisa memberikan materi, bukan oleh eselon 1 atau eselon 2. Jadi harus langsung menterinya yang memberikan paparan. Wakil menteri mungkin Pak? Ya, kalau menterinya nggak bisa, wakil menteri masih memungkinkan karena anggota kabinet tentu sangat paham juga. Pak, ada. Ya, untuk biaya kami berusaha tekan seminimal mungkin. Ada biaya-biaya yang juga tadinya dialokasikan menjadi tidak. Tapi ada juga biaya-biaya yang harus kita hitung lagi karena ada kemungkinan, ada aspirasi, ada harapan dari rekan-rekan wakil kepala daerah untuk juga bergabung menginap di lokasi di malam Jumat. Jadi 27 ke 28 gitu ya. Jadi yang tadinya dia alokasikan di tanggal 28, ada kemungkinan para wakil ini bergabung di tanggal 27. Ini kami sedang koordinasikan dengan Gubernur Akmil tentang teknisnya, ya tentu kami harus alokasikan juga untuk akomodasinya, kira-kira begitu. Jadi fase ini masih dalam tahap dihitung semua, gitu. Ya, belum ada, nantilah kita sampaikan tuh angkanya. Buat kan wakil kepala daerah kan cuma 2 hari Pak. Materi apa yang bakal difokuskan untuk 2 hari tersebut untuk wakil kepala daerah? Ya, nanti kita akan lihat ya sejauh mana waktu itu memungkinkan, karena hari Jumat ini kan masih ada materi yang diberikan kepada daerah sampai malam. Ya, nanti kita akan rumuskan lagi bersama tim dari BPSDM yang tepat seperti apa, tapi kira-kira akan sangat baik sekali apabila wakil kepala daerah ini juga dibekali terkait dengan membangun keharmonisan dengan kepala daerah. Terkait dengan sinergi kepala daerah, sejauh mana pembagian kewenangan itu memungkinkan dalam regulasi atau apa yang harus dilakukan untuk membangun sinergi tadi. Karena selama ini salah satu tantangan utama kepemimpinan daerah adalah membuat kepala daerah dan wakilnya itu kompak, solid begitu. Nah, saya kira itu bisa menjadi materi nanti bagi para wakil kepala daerah. Untuk ya. Satu, memahami tugas sebagai kepala daerah. Kedua, memahami program-program pusat. Ketiga adalah membangun chemistry, emotional bonding, jadi cocok supaya bisa bersinergi sesama kepala daerah, lebih akrab begitu. Dan keempat adalah ada perspektif dari daerah. Karena ada arahan dari pusat, ada kebijakan dari pusat, dan daerah juga harus menyampaikan perspektifnya. Karena bisa saja kemudian ada perbedaan, bisa saja kemudian ada alokasi anggaran yang berbeda. Ya, karena itu targetnya ini adalah sinkronisasi. Nanti akan ada notulen. Jadi panitia menyiapkan puluhan LO untuk memfasilitasi peserta dan juga notulensi. Semua nanti dicatat ya, sehingga kalau terjadi kemudian potensi persoalan terkait dengan sinkronisasi itu akan bisa masuk dalam catatan untuk kemudian dicarikan solusinya. Jadi ini adalah komunikasi dua arah, dialog dan interaktif. Konfirmasi aja Pak, untuk mantan presiden berarti satu aja atau semuanya? Itu yang pertama. Ya. Materinya itu bakal sama nggak dengan yang bakal disampaikan oleh Presiden Prabowo? Kami belum bisa pastikan karena kami masih mengatur jadwalnya tadi. Mengatur jadwal menteri saja tidak mudah, apalagi mengatur jadwal mantan presiden. Jadi kami masih berkoordinasi dengan semua agar jadwalnya cocok. Pak, ada seragam khusus yang disiapkan Kemendagri untuk kepala daerah nggak? Tadi Ya. Kepala daerah yang menuturkan mengenakan seragam PDL seperti seragam Satpol PP gitu. Iya. Semua kepala daerah itu punya seragam atau pakaian dinas lapangan Pol PP. Semua punya. Ya, karena ada tugas lapangan, ada hal-hal di lapangan yang juga mengenakan itu, dan kepala daerah diminta untuk membawa itu untuk digunakan nanti di salah satu hari dalam acara nanti gitu. Pak, untuk besok Pak? Ya.
yang di lapangan dan Ya, ada kegiatan apel, ada kegiatan upacara, ada kegiatan juga team building gitu. Nggak semua di dalam kelas. Jadi ada ruang kelas besar yang kapasitasnya 500, ada juga ruang-ruang kelas kecil antara 50 sampai 100 untuk dialog interaktif di antara peserta dan pemateri. Untuk antisipasi hujan Pak, untuk besok di Monas jam 7 sama untuk selama rangkaian kegiatan pembekalan seperti apa Pak? Ya, ini Pak Sekjen sudah menyiapkan semua, sudah diantisipasi semua. Ya. Dan nanti dikoordinasikan juga dengan Setnek antisipasi jika hujan seperti apa teknisnya. Ada lagi? Cukup? arahan